Halo semua, perkenalkan nama saya Niklaudita Barat, NIM S23019. Di sini saya dari kelompok 7, adapun di sini saya ingin menjelaskan praktikum machine learning mengenai prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Nah, KNN ini sebenarnya algoritma yang sangat intuitif, di mana ia bekerja dengan prinsip kesamaan yaitu jika seorang mahasiswa memiliki pola belajar dan jam main yang mirip dengan mahasiswa yang lulus, maka besar kemungkinan ia juga akan lulus. Nah, di sini kami menguji sejauh mana variabel sosial dan waktu belajar memengaruhi hasil akhir tersebut. Nah, dalam praktikum ini, kelompok 7 itu mendapatkan mandat khusus untuk menggunakan Manhattan Distance dengan nilai K sama dengan 3. Namun, sebelum kita menghitung jaraknya, ada satu langkah dari machine learning yang tidak boleh dilewatkan, yaitu preprocessing. Nah, kenapa? Karena di sini kami memiliki fitur absence atau jumlah absen dengan rentang angka hingga 16, sementara fitur study time hanya berkisar 1 sampai 3. Di mana jika data ini langsung dihitung, fitur absen akan menelan fitur lainnya karena angkanya lebih besar. Oleh karena itu, di sini kita melakukan standarisasi XS, di mana pertama kita menghitung mean, max, dan minimum dari seluruh 20 data untuk menyeimbangkan skala. Nah, dengan begitu, setiap fitur, baik itu waktu belajar maupun jumlah bolos, memiliki bobot yang sama adilnya dalam menentukan prediksinya. Nah, selanjutnya, di sini setelah datanya rapi, barulah kita masuk ke inti perhitungannya. Di sini kita menggunakan Manhattan Distance atau yang disebut dengan taksi bab geometrik. Nah, berbeda dengan Euclidean yang menarik garis diagonal, Manhattan sendiri menghitung selisih absolut antar titik fitur, di mana rumusnya sederhana namun powerful, yaitu menjumlahkan selisih nilai study time, free free time, go out, dan absence antar mahasiswa. Nah, di sini untuk memastikan modelnya itu tidak hanya beruntung pada satu kelompok data, kita bisa menerapkan 4 fold cross validation. Bisa di sini kita lihat ada fold 1, 2, 3, dan 4, di mana di sini kita membagi 16 data uji menjadi 4 kelompok atau fold. Secara bergantian, satu fold menjadi data uji yang ujian, sementara 3 fold lainnya menjadi data training yang jadi buku referensi. Nah, proses ini dilakukan sebanyak 4 kali putaran hingga seluruh data mendapatkan gilirannya untuk diuji. Nah, di sini kan fold 1 itu kan ID-nya dari 1 sampai 4. Kemudian fold 2 itu ID-nya 5 sampai 8. Fold 3 itu 9 sampai 12. Dan fold 4 itu 13 dan sampai 16. Itulah yang kita uji untuk fold 1. Di sini ada ID 1, 2, 3 sampai 4. Begitu juga dengan fold 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita bisa melihat performanya di sini, di mana berdasarkan eh, rekapitulasi 16 data, model di sini menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, dalam confusion matriksnya di sini ada 6 true positif dan 8 true negatif. Nah, artinya model ini cerdas dalam mengenali siapa yang akan gagal, bahkan nilai false positif adalah 0, yang berarti model tidak pernah salah sangka, tidak ada mahasiswa yang aslinya gagal tapi diprediksi lulus. Namun ada sedikit tentangan pada ID 11 dan ID 14, di mana keduanya aslinya lulus tapi diprediksi gagal. Setelah dianalisis, ternyata pola free time dan absence kedua mahasiswa ini sangat mirip dengan kelompok mahasiswa yang tidak lulus, sehingga modelnya itu terkecoh saat melakukan voting. Nah, kemudian eh, untuk ada pun kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan yang sudah kami buat dari volt 1 sampai volt 4, kemudian resume hasil akhirnya di sini bisa ada pun kesimpulannya. Yang pertama itu akurasi 87,5%, yaitu sebuah angka yang solid untuk model klasifikasi dasar. Kemudian eh, precisionnya 100%, kemudian recall-nya itu 75% dan F1 score 85,7%, yaitu menunjukkan keseimbangan yang baik meski model perlu belajar lebih detail lagi soal karakteristik mahasiswa lulus yang punya gaya hidup mirip mahasiswa gagal. Nah, kesimpulannya KNN dengan Manhattan Distance sangat relevan digunakan.
Nah, adapun saran untuk penelitian ini adalah mencoba nilai K yang lebih tinggi, misalnya K5, untuk memperluas jangkauan voting agar kesalahan pada data yang ambigu bisa berkurang. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.